Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya masih di channel Sejahtera Mandiri, channel yang mengupas tuntas tentang bansos ya. Di sana ada bansos BPNT, ada PKH, ada Rutilahu dan sebagainya. Bansos pemerintah. Nah, hari ini saya akan membahas tentang PKH. Nah, ini PKH. Apa sih itu PKH? Teman-teman harus tahu dulu ya, apa itu PKH sebetulnya. Jangan sampai sekarang kan ada perbincangan-perbincangan di medsos lagi rame-ramenya PKH kan gitu. Sampai ada yang namanya wisuda peserta PKH. Oh, fantastik. Wisuda peserta PKH, guys. Jadi peserta PKH yang sudah lulus itu di wisuda. Saya juga kan bingung katanya kan gitu. Ada yang nanya ke saya, "Nah, Bang, kok peserta PKH di wisuda, emang dia sekolah atau gimana?" Oh, ternyata belum ada penjelasan tentang hal itu. Nah, akan saya coba jelaskan sedikit demi sedikit ya. Sepengetahuan saya, program PKH itu sebentar. Ada suara motor ya, maaf. Oke, lanjut ya. Sepengetahuan saya, program Keluarga Harapan, program PKH itu diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu, yang terdaftar dalam DTKS dan memiliki komponen. Jadi intinya dia harus tidak mampu. Satu itu. Kalau dalam kategori itu biasanya disebut dengan keluarga miskin kategorinya. Nah, selanjutnya syarat yang kedua, dia harus terdaftar di DTKS. Nah, ini syarat yang paling penting. Kalau nggak terdaftar di DTKS, yang mana mungkin dapat gitu kan? Itu yang jadi masalah. Terus solusinya nanti gimana sih, Bang? Untuk mendapatkan DTKS, terus apakah dia terdaftar atau tidaknya gitu, diceknya di mana? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Saya sudah bikin video sebetulnya mah. Tinggal nanti kalian cari aja videonya di bawah ya. Nah, selanjutnya PKH itu untuk memberantas kemiskinan. Artinya begini, pemutus mata rantai kemiskinan. Kalau saja targetnya dapat, maka dia digraduasi. Graduasinya di kalau udah selesai di wisuda gitu. Kenapa viral? Ada pertama kali peserta PKH di wisuda katanya gitu kan. Emang betul, ada peserta PKH di wisuda, emang betul, karena dia sudah lulus. Lulus dari mana? Dia lulus melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti program pemerintah dengan serius. Makanya buat yang udah dapat PKH, kalau nggak serius, tentu saja mereka akan keluar dari PKH dengan cara yang kurang hormat. Ya wajar-wajar saja kalau di delete gitu kan oleh pemerintah. Toh dikasih bantuan juga dia nggak maju-maju kan gitu. Tujuan dari program PKH ini sendiri itu untuk memutus mata rantai kemiskinan, teman-teman. Ya, jadi kalau saja misal ini buat teman-teman yang ingin tahu tentang PKH, sedikit demi sedikit juga saya tahu sedikit ya. Kalau tahu banyak ya saya pasti jelasinnya lebih banyak. Nah, kalau ada pertanyaan boleh di komen ya, nanti akan saya jawab juga melalui video. Tetapi jangan lupa nih di subscribe dulu, biar nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya tolong di subscribe, di like dulu, di share dulu videonya biar banyak pertanyaan juga ya, biar nggak kontroversi ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu ada poin-poin penting di PKH. Poin penting yang pertama, setiap orang yang mendapatkan program Keluarga Harapan harus mengikuti aturan. Aturan yang mana sih? Yang pertama, aturan dalam PKH. Ini yang paling pokok ya. Kalau ibu hamil, itu harus kunjungan tiap bulan ke posyandu. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak gimana, Pak? Ya enggak, yang dipending nanti bantuannya. Bantuannya kok dipending, Pak? Ya itu aturannya. Gitu, nggak bisa kalau nggak dipending ya nggak jalan gitu, uangnya dipending, nggak bisa dia dapat uang lagi. Nah, selanjutnya gimana? Apakah masih bisa? Satu kali dia nggak ikut pending, dua kali dia nggak ikut posyandu pending lagi, ketiga kalinya diputus. Jadi intinya pemerintah memberikan ini untuk mereka juga, toh posyandu untuk kesehatan mereka kan. Nah, itu dia, itu harus pahamin dulu ya tentang PKH. Yang kedua, ibu hamil tadi ya. Yang kedua ada balita. Sama, balita juga seperti itu, ikut posyandu juga, teman-teman. Nah, terus bagaimana dengan kategori komponen pendidikan?
Nah, ini untuk komponen pendidikan ada kategori SD, SMP, SMA. Ya, ada SD, SMP, SMA. Nah, untuk kehadiran itu 75% wajib hadir. Nah, bagaimana dengan cara kemarin ya, ada kegiatan misalkan sekarang ini hari ini kita lagi COVID bro ya, lagi pandemi gitu, apakah kehadirannya itu masih berlaku dengan cara apa? Kita kan sekarang lagi rame-ramenya digunakan aturan yang baru, yaitu menggunakan daring ya. Tentu saja itu juga mempengaruhi terhadap bantuan mereka. Terus apakah sekarang masih indikasi terhadap COVID ini masih panjang? Kemungkinan, kita juga nggak tahu ya. Terus bagaimana dengan mereka-mereka yang udah keluar dari PKH? Maksudnya ada anak sekolah yang sudah keluar dari sekolahnya, terus apakah dia dapat? Nggak. Untuk anak tersebut yang sudah keluar dari SMA itu sudah tidak dapat lagi. Tetapi kalau masih ada yang SD, misalkan Ibu A itu memiliki anak 3, SD, SMP, SMA, otomatis yang mendapatkan PKH-nya adalah SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau SMA-nya udah keluar, maka yang dapat PKH-nya cuma 2, yang SMA-nya udah nggak dapat gitu. Jadi keluarga tersebut masih mendapatkan PKH untuk kategori SD, SMP, komponen pendidikan gitu teman-teman. Nah, bagaimana dengan lansia dan disabilitas? Itu masuk ke kategori disabilitas. Untuk lansia harus 70 tahun ke atas. Itu pun nggak boleh tunggal. Teman-teman tahu nggak yang nggak boleh tunggal itu kayak gimana? Yang nggak boleh tunggal tuh dia lone, sorangan gitu kan. Kalau sudah sendiri dia itu. Jadi di rumahnya sendiri, dalam kakaknya sendiri gitu, nggak boleh. Itu ada khusus program nanti di Resos, yang artinya rehabilitasi sosial. Nanti ada lagi program yang membantu orang tersebut, bukan berarti dibuang dari PKH, karena PKH itu untuk memutus mata rantai kemiskinan yang ada harapannya, ada anaknya gitu yang menjadi harapan ya. Itu harus kita pahami dulu teman-teman. Nah, bagaimana dengan mereka yang sudah digraduasi? Kok bisa mereka graduasi? Bisa. Graduasi dari mana sih datangnya gitu kan? Yang pertama, yang namanya manusia itu pasti berubah. Pas saat pendataan dulu katanya oleh DTKS dulu, SKNG itu, yang kita kan pendamping PKH itu pengguna program, pengguna data, bukan pendataan. Jangan dipelintir ya. Nanti kalau ada yang ngamuk, Pak, kok saya nggak dapat? Ya tanyanya ke pendataan gitu. Kita menggunakan data yang sudah ada, kita kelola, kan kita bantu, kita dampingi supaya keluar dari zona kemiskinan gitu. Itu yang dilakukan oleh pendamping PKH. Nah, bagaimana dengan pendataan? Pendataan dilakukan oleh DTKS. Nah, biasanya datangnya data itu nggak mungkin ujug-ujug plak dari pusat datang, enggak. Tentu harus ada step by step. Pertama ada pendataan dari bawah. Biasanya pendataannya itu mulai dari dasar ya, pendataannya dari dasar. Mulai dari RT, RW, itu difilter, terus dinaikkan grade-nya sampai kabupaten. Dari tingkat kabupaten nanti hasilnya diverifikasi oleh dinas. Dari dinas nanti turun lagi ke bawah, dimutakhirkan. Benar atau tidaknya nanti setelah selesai dikirimkan ke pusat. Baru saja di sana kita yang gunakan kalau sudah fix. Dan kami pun pendamping PKH itu melakukan perpal dulu. Tidak ujuk-ujuk gitu. Nah, yang kami cari untuk pendamping PKH, yang pendamping PKH cari itu, pertama, apakah dia memiliki komponen atau tidak, komponen pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial. Nah, jika salah satu dari tiga itu ada, dia pasti jadi peserta PKH. Poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, yang kita perpal, apakah dia udah kaya atau belum? Gitu kan. Karena kenapa? Karena ketika ketika pendataan dia masih belum punya, sekarang orang itu nikah sama orang kaya, otomatis jadi punya kan. Nah, itu by incident disebutnya. By incident, dengan seperti itu ya, nikah ke orang kaya ya pasti kaya mendadak kan. Nah, teman-teman, apabila sudah graduasi berarti dia dinyatakan seorang yang sukses. Biasanya penghasilannya besar. Itu mulai dari 5 sampai 10 juta itu udah gede banget ya.
saya aja yang seperti ini, kita penghasilannya dari YouTube aja nggak ada gitu kan. Belum ada dari YouTube, makanya subscribe-nya yang banyak ya. Nah, oke, lanjut lagi. Apakah PKH ini untuk selama-lamanya? Tidak. PKH ini nggak untuk selama-lamanya guys ya. PKH ini hanya beberapa waktu. Dan satu hal yang harus kita pahami, PKH bukan untuk sesuatu yang kita nantikan. Karena PKH itu hanya untuk membantu, bukan untuk memberikan semua, enggak. Bantuan PKH itu, karena kenapa? Harus Anda ketahui, PKH itu kecil uangnya. Berapa? Paling kecil untuk kategori SD itu 75.000 gitu kan. Paling gede itu ada yang 500.000. Tapi untuk bulanan sekarang 200.000 ya. Jadi kecil. Kata siapa program ini uangnya gede? Enggak, kecil ya. Jadi teman-teman semuanya ini hanya untuk menopang, membantu saja. Nah, teman-teman ya nanti kalau yang mau nanya silahkan nanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Kalau ada yang salah ini akan saya klarifikasi nanti berbagai video yang akan saya berikan. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang ada di Facebook nih? Saya juga men-share di Facebook. Itu ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara saya mendapatkan PKH? Kita kembalikan lagi ke daerahnya masing-masing. PKH itu murni 10 juta, nggak berubah. PKH itu totalnya ada 10 juta. Total sekarang. Ini harus bulat, tetap bulat 10 juta. Jadi ada yang graduasi, ada yang sudah lulus, dia udah kaya, dia udah berproduksi, punya usaha sendiri, dibimbing oleh pendampingnya, terus sampai dilanjut lagi nanti oleh pemerintah daerah untuk dibantu lebih besar lagi usahanya. Gitu. Terus keluarlah dia, maka masuk yang baru. Terus aja totalnya cuma 10 juta, nggak akan nambah, nggak akan berkurang, tetap aja segitu gitu. Jadi nggak akan berubah jumlahnya, tetapi orangnya akan berubah karena ada yang masuk, ada yang keluar. Ibarat satu sekolah SD misalkan total siswanya itu ada 1.000 ya, 1.000 ya nggak kurang nggak lebih, tetap aja ini keluar ini masuk 1.000 lagi aja gitu, cuma segitu karena ruangannya cuma segitu gitu kan. Nah teman-teman, untuk video yang viral kemarin kita doakan aja mereka supaya lebih semangat lagi buat KPM-nya, semoga tetap sukses terus sampai berhasil, benar-benar berhasil. Dan nanti kalau ada pertanyaan tentang bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya nama kita itu ada di DTKS atau tidak, itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke guys, gitu aja dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi buat teman-teman bahwa berpola pikir itu berubah, bahwasanya kita bukan pengen bantuan tapi kita harus membantu orang lain. Oke teman-teman, itu aja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.